kita harus bersaksi. Karena itu sebuah konsekuensi ya, konsekuensi dari setiap orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima kasih dari Allah, yang sudah diselamatkan, yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, maka seharusnya ya, seharusnya ada konsekuensi dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi bagi orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi seharusnya kita semua memiliki kerinduan untuk bersaksi, Bapak Ibu. Kita seharusnya punya kerinduan untuk menjadi saksi bagi orang lain tentang siapa Tuhan Yesus, tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Nah, apakah Bapak Ibu dalam kehidupan kita sudah menjadi saksi? Tentu itu perenungan. Sudah sekian lama kita menjadi orang Kristen, apakah kita sudah menjadi saksi yang baik? Apakah kita sudah menjadi saksi yang setia? Dalam kesempatan-kesempatan kehidupan kita, sudahkah kita bersaksi? Sudahkah kita melakukan perintah Tuhan ini dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup sebagai saksi Injil, saksi Kristus, sulit atau gampang, Bapak Ibu? Ya, sulit-sulit gampang, banyak sulitnya. Ya. Dan memang pada kenyataannya sulit kita menjadi saksi. Sulit sekali itu menjadi saksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena banyak sekali hambatan baik dari luar maupun dari dalam diri kita. Kalau kita lihat sejarah tentang pemberitaan Injil sampai pada saat ini, pemberitaan Injil, pemberitaan tentang Yesus Kristus itu selalu ditentang. Kita baca dalam kitab-kitab Injil, banyak sekali orang yang menentang Tuhan Yesus. Dalam perjanjian lama pun seperti itu, banyak sekali orang yang menentang Tuhan. Dalam gereja, kehidupan gereja mula-mula juga banyak orang Kristen yang dianiaya, yang dipersekusi. Bahkan sampai saat ini juga sangat sulit orang bisa beribadah. Kalau kita lihat di luar negeri, di Pakistan, di mana orang Kristen menjadi minoritas, di Cina, di Nigeria, kan ada kejadian kan orang Kristen itu dibunuh. Di berbagai negara, bahkan di Indonesia sendiri kan, susah sekali pendirian rumah ibadah, susah sekali orang mau beribadah. Pemerintah cuma diam saja, membiarkan itu terjadi. Inilah kenyataan Bapak Ibu Saudara. Dan itu membuat kita sulit sekali untuk bersaksi. Kita takut untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Gereja-gereja di Eropa mulai sepi. Gereja-gereja mulai tutup jadi museum. Kalau orang gereja ya yang penuh di dalam hanya orang-orang tua, lansia. Anak-anak muda sudah tidak mau lagi datang ke gereja. Ya, saat ini berapa anak muda? Sekarang masih banyak anak muda ya. Tapi kalau kita lihat ya, orang tua lebih banyak, lansia lebih banyak. Bagi anak-anak muda itu kehidupan kekristenan itu sudah ketinggalan zaman. Bagi mereka Alkitab itu sudah tidak cocok lagi dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin bagi kita juga seperti itu. Kita sudah tidak tertarik lagi dengan iman Kristen, dengan Tuhan Yesus. Kita terpengaruh dengan paham-paham dunia ini yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, yang hanya mau hidup kaya, hidup enak, hidup sukses tanpa mau diatur dengan aturan-aturan agama. Apakah kita punya pikiran seperti itu, Bapak Ibu? Hati-hati ya, hati-hati.
Waspada, jangan sampai kita punya pikiran seperti itu. Jangan sampai kita disesatkan. Jangan sampai kita kehilangan iman dan kita murtad. Kita meninggalkan Kristus. Karena apa Bapak Ibu? Jelas dalam bacaan kita, semua bacaan kita menegaskan bahwa Tuhan ada dan Dia akan datang sebagai hakim yang adil dan benar. Ingat itu, bahwa Tuhan akan datang sebagai hakim yang adil, hakim yang benar. Dia akan datang kembali. Pemazmur menyambut, kalau kita baca Mazmur, dia menghayati kedatangan Tuhan itu, dia menyambut kedatangan Tuhan itu dengan penuh sorak-sorai. Karena Tuhan datang sebagai penyelamat bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang percaya. Bagi kita yang percaya, ini adalah hari yang dinanti-nantikan, bukan? Hari yang ditunggu-tunggu. Ketika Tuhan datang, kita akan mengalami kesempurnaan janji Tuhan. Kesempurnaan janji Tuhan, kita akan diselamatkan. Janji Allah itu akan digenapi dan kita hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Bukankah itu yang kita imani Bapak Ibu Saudara ya? Amin ya. Amin. Itu yang kita nanti. Kedatangan Tuhan membawa kebahagiaan bagi kita. Tapi bagi mereka yang tidak setia bagaimana? Bagi mereka yang keras kepala, yang pemberontak, yang tidak percaya, yang terus-menerus hidup dalam dosa, tidak mau bertobat, bahkan tidak mau menjadi saksi, maka hari Tuhan itu akan menjadi kengerian bagi dia. Bagi mereka yang tidak mau percaya, kengerian yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa bagi mereka. Semoga tidak ada orang-orang itu di sini ya. Seperti yang dikatakan Maliaki, orang-orang fasik akan seperti jerami yang dibakar dalam perapian. Mereka akan dibakar Bapak Ibu. Tapi bagi mereka yang takut akan Tuhan, yang setia pada Tuhan, dikatakan bahwa akan terbit terang bagi mereka. Akan terbit terang, akan bahagia bagi mereka yang setia. Kedatangan Tuhan itu ngeri bagi mereka yang tidak setia, tapi kebahagiaan, sukacita bagi kita yang percaya. Tapi apakah Bapak Ibu tahu kapan Tuhan datang? Ada yang tahu? Tentu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Karena dikatakan ya, Tuhan datang seperti pencuri. Tidak ada yang tahu kapan pencuri datang. Nah, jangan karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang, kita tidak tahu kapan Dia kembali, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Seperti kalau mau mati lampu kan ada pemberitahuan kan? Kita cas langsung, HP kita penuh-penuh. Tidak ada pemberitahuan kapan Tuhan datang. Meskipun tidak ada pemberitahuan Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan tidak datang. Bukan berarti Tuhan tidak datang. Jangan karena tidak ada yang tahu, tidak ada kepastian kapan Tuhan datang, itu membuat saudara tidak percaya lagi bahwa Tuhan akan datang. Itu membuat saudara ragu bahwa kapan datang? Tuhan tidak datang. Tidak akan datang itu Tuhan. Jangan ada punya pikiran seperti itu Bapak Ibu. Karena kedatangan Tuhan itu ya, saya pernah katakan, kedatangan Tuhan itu bisa Dia jumpai kita secara pribadi kan. Kematian itu tidak ada yang tahu. Nah, itu kita tidak tahu kapan kita mati. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Sehingga kita perlu jaga dan waspada. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, sehingga kita perlu berjaga-jaga. Saudara juga jangan sampai punya pikiran sama seperti beberapa orang yang ada di jemaat Tesalonika. Nah, jadi orang-orang anggota jemaat di Tesalonika itu punya pikiran seperti ini. Ya, kalau Tuhan akan datang, ya, mereka percaya Tuhan akan datang. Kalau Tuhan akan
Ya, kalau dia akan datang, percuma kita mau bekerja, percuma kita usahakan ini dan itu, percuma kita capek-capek melakukan pekerjaan kita, semua akan sia-sia karena Tuhan akan datang. Ya. Jadi pemahaman orang Tesalonika seperti itu. Mereka pikir bahwa kalau Tuhan datang, pekerjaan mereka itu sia-sia, percuma apa yang mereka usahakan selama ini. Jadi karena Tuhan akan datang, mereka berhenti bekerja, tidak mau lagi bekerja. Nah, itu yang ada dalam pikiran mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan? Berdiam diri saja di rumah, berdoa, beribadah, tidak melakukan apa-apa sambil menunggu kedatangan Tuhan. Nah, kita jangan punya pikiran seperti ini, Bapak Ibu, karena ini adalah kesesatan. Dan ini ditentang oleh Rasul Paulus. Meskipun Tuhan akan datang, tapi kita harus tetap bekerja. Kita harus tetap melakukan pekerjaan kita. Life must go on. Ya. Kehidupan kita harus tetap berjalan. Jangan pikir kapan si Tuhan datang, kapan si Tuhan akan datang. Nggak usah pikirkan itu. Kehidupan kita harus tetap berjalan seperti biasanya. Tetapi kita lakukan itu dengan penuh pengharapan. Kita tetap berdoa, kita tetap beribadah, kita tetap berjaga-jaga, kita tetap melayani, dan kita tetap menjadi saksi yang setia sampai Tuhan datang kembali. Entah itu dia jumpai kita secara pribadi ataupun secara umum, nanti dia datang menyatakan diri. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kita harus tetap berlanjut dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman, percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita disesatkan karena kondisi dunia yang sudah sangat kacau ini, penderitaan di mana-mana, lalu kita meragukan kuasa Tuhan. Ya. Ada kan orang seperti itu, sudah putus asa dengan kehidupan ini sehingga dia beranggapan bahwa Tuhan tidak peduli dalam kehidupannya. Tuhan sudah tidak peduli kepadanya dan menganggap bahwa Tuhan itu kejam, sehingga dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan Yesus mau kita mengerti semua ini. Kan dia sudah katakan di dalam kitab Injil tadi, dalam Lukas, ya. Dia katakan waspada. Jangan heran kalau terjadi peperangan. Jangan heran kalau terjadi pemberontakan, kejahatan, gempa bumi di mana-mana, wabah penyakit, kelaparan. Tidak usah terkejut. Kejahatan di mana-mana, tidak usah terkejut, tidak usah heran. Karena itu pasti terjadi. Bahkan ketika saudara mengalami penderitaan, ketika kita mengalami penganiayaan karena iman kita kepada Yesus, bahkan dikatakan ya, orang terdekat kita, di ayat yang ke-16 di situ, orang tua kita, saudara kita, keluarga, sahabat mengkhianati kita, mengusir kita, membenci kita karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Jangan heran kalau itu semua terjadi. Sudah banyak contoh di mana-mana. Ada bapaknya mau bunuh dia, mau bunuh anaknya sendiri karena dia pindah agama. Tidak lagi dianggap sebagai keluarga, sebagai anak, sebagai orang tua. Itu terjadi ketika Bapak Ibu Saudara itu alami itu ya. Mau bersyukur atau menyesal saya percaya Tuhan Yesus. Bagaimana? Jangan heran Bapak Ibu kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan katakan ketika kita mengalami semuanya itu adalah kesempatan untuk bersaksi. Nah, ketika Tuhan izinkan kita alami setiap penderitaan itu adalah kesempatan kita untuk bersaksi, Bapak Ibu. Kesempatan kita untuk menyatakan iman kita, kesetiaan kita kepada Yesus.
Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan takut, karena Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memampukan. Sungguh luar biasa di ayat yang ke-15. Dikatakan apa di situ? Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Jangan takut, Tuhan sendiri yang memberikan kata-kata, supaya Bapak Ibu Saudara bisa bersaksi kepada orang lain, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain. Itu jaminan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan di ayat 18, ayat 17, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kita akan dibenci Bapak Ibu, tetapi tidak sehelai pun dari rambutmu, rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Itu jaminan bagi kita. Itu jaminan penyertaan Tuhan bagi kita yang diizinkan Tuhan mengalami penganiayaan karena iman. Nah Bapak Ibu Saudara, adakah saudara yang mengalami hal ini di lingkungan pekerjaan kita, di kehidupan sehari-hari? Mungkin ada, atau mungkin ada yang belum mengalami sampai separah ini. Mungkin ada yang diejek-ejek ya, diejek-ejek sedikit. Kita diejek-ejek sedikit sudah tersinggung, sudah mau pergi. Ya, Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tapi ketika iman Bapak Ibu Saudara mulai bertumbuh, dan ketika Tuhan izinkan itu terjadi, ya bersyukurlah, karena itu kesempatan kita untuk bersaksi, membuktikan iman kita. Ketika kita ada pada situasi sulit seperti yang dialami para rasul, dialami jemaat, mula-mula orang-orang Kristen di beberapa tempat yang mengalami penganiayaan karena iman, Tuhan akan kuatkan. Ketika itu terjadi, kita akan dikuatkan. Ketika kita mempertahankan iman kita untuk menjadi saksi yang setia. Karena itu kita perlu melatih iman kita, Bapak. Kita perlu terus bertumbuh dalam iman. Kita perlu terus bertumbuh dalam mengenal Tuhan lebih baik lagi, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Iman kita tidak boleh mandek. Jangan hanya start. Jangan hanya yang penting saya rajin gereja, yang penting saya tidak absen dalam gereja, yang penting saya rajin ibadah, rajin baca firman, rajin berdoa. Tidak hanya sampai di situ. Bapak Ibu perlu lebih mendalam lagi mengenal Tuhan, memahami apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita, menjadi pelayan-pelayan yang setia. Doa-doa Bapak Ibu jangan hanya meminta, tetapi mintalah apa yang harus Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mintalah bahwa supaya kita dimampukan untuk menjadi saksi. Karena itu kewajiban bagi kita orang percaya. Jangan hanya keinginan-keinginan kita yang dipenuhi, tapi kita tidak mau tahu keinginan Tuhan untuk kita lakukan. Kita harus meminta itu, supaya kita bisa menjadi saksi yang setia. Kita bisa mulai dalam lingkungan keluarga kita. Kita mulai bersaksi dalam kehidupan keluarga kita. Sebagai orang tua, ayah, ibu, anak, kita menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Teladan iman yang baik bagi pasangan dan anak-anak kita. Ayah dan ibu, kasih teladan yang baik. Jangan sampai di depan anak-anak kita bertengkar. Siapa di sini yang pernah begitu? Di depan anak-anak kita pukul pasangan kita bertengkar. Itu tidak menjadi teladan yang baik. Kalau anak-anak kita melihat orang tuanya seperti itu, ya dia juga nanti seperti itu. Meskipun Bapak Ibu tidak banyak berkata-kata, tapi kalau kita kasih teladan yang baik bagi anak-anak, bagi cucu kita, mereka akan ikuti. Karena teladan itu
itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kita suruh mereka pergi sekolah minggu, pergi ibadah, tapi kita sendiri yang malas-malas. Bagaimana jadi teladan? Mulailah dari keluarga kita. Panggilan kita bersaksi, bersekutu, melayani. Jadi teladan yang baik. Di dalam keluarga biasakan itu persekutuan, doa, baca firman. Biasakan dalam keluarga itu jangan saling egois, saling mementingkan diri sendiri. Kalau ada kesalahan, ada masalah, bicarakan baik-baik. Jangan egois, jangan tegeran. Siapa di sini yang tegeran? Istrinya, suaminya kan? Itu tidak menjadi kesaksian, Bapak Ibu. Teman-teman pemuda-pemudi yang akan masuk ke jenjang yang lebih serius, belajarlah untuk lebih dewasa dalam iman. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Ya, jangan egois. Kenallah Tuhan lebih dalam. Itu kita bisa lakukan dalam kehidupan keluarga kita. Langkah awal untuk menjadi saksi, baru kita keluar. Tuhan mampukan kita untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya. Banyak anak-anak yang rusak, yang kehilangan masa depan karena orang tua yang tidak menjadi saksi. Jangan sampai Bapak Ibu menyesal karena anak-anak kita rusak. Jangan salahkan pendeta, jangan salahkan guru-guru sekolah minggu, karena guru yang paling utama adalah orang tua di rumah. Belajarlah menjadi orang tua yang baik. Belajarlah menjadi keluarga yang Tuhan pakai untuk mendidik anak-anak untuk menjadi generasi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Di lingkungan pekerjaan kita junjung tinggi kejujuran, integritas. Kita berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita jangan sampai terbawa arus. Orang-orang korupsi, orang-orang licik, kita ikut-ikutan juga. Jangan. Lingkungan kerja kita yang toksik, jangan sampai kita ikut-ikutan, Bapak Ibu. Seharusnya di situ kita boleh menjadi saksi, menjadi garam, memberi rasa, memberi terang, supaya bersinar di dalam gelap. Roh Kudus menguatkan kita menjadi saksi. Amin.